Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Arvina. Saya akan memaparkan tugas proyek yaitu membuat ide bisnis berkelanjutan mengenai pemasaran berkelanjutan yang mengedepankan aspek dari lingkungan, sosial, dan juga ekonomi. Adapun ide bisnis berkelanjutan yang akan saya buat yaitu tentang pemanfaatan limbah tusukan kayu untuk produk biokar. Adapun nama usaha yang akan dibuat yaitu Eco-Stick Biokar. Eco-Stick Biokar ini yaitu mengolah limbah tusukan kayu bekas, baik itu dari sate, cilok, ataupun jajanan lain yang akan dijadikan menjadi biokar, yaitu sebuah produk organik yang bermanfaat sebagai pupuk, media tanam, dan perbaikan kualitas tanah. Bisnis ini juga mengedepankan keberlanjutan dengan mengatasi masalah lingkungan kayu sekaligus memberikan solusi bagi pertanian organik. Limbah tusukan kayu yang sering ditemukan berserakan di jalanan atau juga tempat sampah, terutama ditemukan di daerah yang banyak pedagang makanan. Jika tidak dikelola dengan baik, limbah ini dapat mencemari lingkungan karena proses pembusukan yang lambat. Dengan mengubahnya menjadi biokar, limbah ini mendapatkan fungsi baru yang mendukung ekosistem. Nah, ini ada gambar dari produk dari biokar. Untuk kemasannya kita akan membuat seperti ini. Adapun rencana bisnisnya itu untuk visinya itu mengurangi kayu limbah sekaligus mendukung pertanian berkelanjutan melalui inovasi berbasis lingkungan. Misinya yaitu mengolah limbah kayu bekas menjadi produk bernilai tambah tinggi. Kemudian yang kedua, memberdayakan masyarakat lokal untuk mengelola limbah secara berkelanjutan. Dan yang ketiga, mendukung komunitas urban farming dan pertanian organik. Adapun langkah-langkah pelaksanaannya itu yang pertama dengan pengumpulan bahan baku, yaitu menjalin kerja sama atau kemitraan dengan pedagang makanan lokal untuk mengumpulkan tusukan kayu bekas ini. Kemudian melibatkan juga masyarakat melalui program edukasi dan insentif untuk mengumpulkan limbah kayu secara terpisah. Kemudian yang kedua, dari proses produksi, yaitu kita akan membersihkan dan mendisinfeksi limbah kayu untuk memastikan tidak ada kontaminasi. Kemudian mengolah kayu menjadi biokar menggunakan metode pembakaran terkendali atau low oxygen kiln yang menghasilkan produk berkualitas tanpa menghasilkan polusi berlebihan. Dan langkah yang ketiga yaitu dengan distribusi dan pemasarannya, menjual produk secara langsung ke petani ataupun komunitas urban farming melalui jaringan lokal dan juga menawarkan produk ini ke marketplace dan juga platform e-commerce untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Kemudian ini ada ilustrasi proses produksi biokar. Adapun produk jasa yang ditawarkan. Untuk produk utamanya yaitu biokar, yaitu pupuk organik yang meningkatkan kualitas tanah dengan memperbaiki struktur tanah, menjaga kelembapan, dan menambah unsur hara. Kemudian yang kedua ada serbuk kayu, yaitu bahan campuran untuk kompos organik yang mudah terurai dan juga ramah lingkungan. Untuk jasa pendukungnya yaitu ada edukasi pengolahan limbah dan pelatihan produksi biokar, baik untuk individu maupun kelompok komunitas. Kemudian melakukan juga kolaborasi dengan komunitas lokal untuk urban farming, termasuk penyediaan panduan cara menggunakan biokar secara efektif. Untuk strategi mencari modalnya, yang pertama ada crowdfunding, yaitu menggalang dana melalui platform seperti kitabisa.com dengan menunjukkan dampak lingkungan dan juga sosial dari proyek ini. Kemudian melakukan kemitraan dengan pemerintah daerah, yaitu mengajukan proposal ke program pengelolaan limbah atau juga UMKM berbasis lingkungan untuk mendapatkan dukungan dan juga dana. Kemudian yang ketiga, investor lokal, yaitu mengundang pelaku usaha
atau pegiat lingkungan di Sukabumi untuk menjadi mitra strategis dalam pengembangan bisnis ini. Kemudian yang terakhir ada melakukan pinjaman mikro, yaitu mengakses pinjaman dari koperasi ataupun lembaga keuangan mikro lokal yang mendukung UMKM berbasis lingkungan. Kemudian ada strategi pemasaran. Pertama, kita akan melakukan branding lingkungan dengan menggunakan slogan seperti dari limbah menjadi manfaat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk ini. Kemudian melalui media digital, kita akan memanfaatkan Instagram, Facebook, dan juga TikTok untuk berbagi konten edukasi dan promosi produk. Kemudian juga bisa menjual produk ini di platform e-commerce seperti Tokopedia ataupun Shopee dengan pengemasan menarik dan juga deskripsi produk yang informatif. Kemudian kemitraan, kita akan bekerja sama dengan penyuluh pertanian untuk memasarkan produk kepada petani dan juga komunitas urban farming. Menawarkan produk kepada toko pertanian juga, supermarket, ramah lingkungan, ataupun komunitas hidroponik. Dan juga ada event lokal. Untuk event lokal kita mengikuti pameran UMKM, bazar lingkungan, ataupun acara pertanian di Sukabumi untuk memperluas jaringan dan meningkatkan kesadaran tentang produk ini. Nah, untuk target pasar yang dituju, yang pertama ada pasar lokal, yaitu petani di Sukabumi yang membutuhkan pupuk organik berkualitas tinggi. Kemudian ada juga komunitas urban farming yang mengedepankan praktik pertanian ramah lingkungan. Kemudian yang kedua ada dari pasar digital, yaitu penggiat pertanian organik di seluruh Indonesia melalui platform e-commerce. Kemudian potensi pasar global melalui platform internasional seperti Etsy atau juga Amazon dengan fokus pada produk organik dan berkelanjutan. Nah, untuk timeline pelaksanaan ide bisnis ini, untuk tahap pertama kita akan melakukan perencanaan. Durasi pengerjaannya itu di antara 1-2 bulan dengan kegiatan yang akan dilakukan yaitu survei lingkungan, pengembangan rencana bisnis, pembentukan tim awal, dan juga pengurusan legalitas dari usaha tersebut. Kemudian tahap yang kedua yaitu pengumpulan bahan baku. Untuk durasi pengerjaan diperkirakan 1 bulan. Kegiatan yang akan dilakukan yaitu memulai dengan pengumpulan limbah kayu dari pedagang lokal dan menjalin kemitraan dengan UMKM setempat. Kemudian untuk tahap yang ketiga yaitu dengan produksi percobaan yang akan dilakukan selama 2 bulan. Kegiatannya yaitu dengan produksi skala kecil, melakukan uji coba produk dan evaluasi proses produksi untuk memastikan kualitas produk. Kemudian tahap selanjutnya yaitu peluncuran produk yang akan dilakukan selama 1 bulan. Dengan kegiatannya itu dengan peluncuran produk melalui acara lokal, distribusi sampel, dan juga membangun jaringan mitra distribusi. Kemudian tahap selanjutnya yaitu dengan skalabilitas dan pemasaran yang akan dilaksanakan sekitar 6 bulan ke depan. Kegiatannya itu melakukan ekspansi pasar melalui platform digital, kolaborasi komunitas, dan juga pengembangan lini produk tambahan. Nah, adapun keunggulan bisnis ini dilihat dari aspek lingkungan, yaitu akan mengurangi limbah tusukan kayu yang mencemari lingkungan dan juga mendukung pelestarian tanah melalui produk organik. Untuk aspek sosialnya, kita memberdayakan masyarakat lokal untuk ikut serta dalam pengelolaan limbah sekaligus menciptakan peluang kerja baru. Dan dari aspek ekonomi, kita menghasilkan produk bernilai tinggi dengan biaya produksi yang rendah, sehingga memberikan keuntungan sekaligus dampak positif. Jadi bisnis ini menggabungkan aspek lingkungan, sosial, dan juga ekonomi untuk menciptakan dampak positif yang berkelanjutan. Nah, ini ada perbandingan lingkungan dengan limbah tusukan kayu yang berserakan dengan lingkungan yang bersih dan juga penggunaan biokar yang digunakan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya paparkan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.